5 hari sebelumnya, ada seorang wanita sendirian di dalam mobil. Ia hendak mengakhiri hidupnya sendiri, dan tiba-tiba ada orang yang mengetuk kaca mobil, sehingga wanita ini kaget, dan si orang itu lari terbirit-birit, setelah melihat sang wanita ini ingin bunuh diri. Dan ia melihat beberapa orang berteriak, karena penasaran, wanita ini keluar dari mobilnya, dan mengecek, apa sebenarnya terjadi. Banyak botol-botol minuman di sekitaran, dan tiba-tiba ia malah menemukan sesosok mayat yang tergeletak begitu saja. Scene selanjutnya, tampak polisi sudah berada di TKP, dan ternyata wanita ini dari pihak kepolisian juga, yang bernama Deputi Wu. Deputi Wu dihampiri oleh kapten dan menanyakan, seharusnya ia libur, kenapa ada di sini? Deputi Wu menjawab, ia berada di sini karena ingin melihat kembang api, bukan kembang perawan, karena ini adalah malam tahun baru ini. Lalu asisten kapten memberitahu, bahwa anak-anak remaja tadi juga melaporkan ada seorang wanita yang ingin menembak kepalanya sendiri, yang disinyalir itu adalah Deputi Wu. Sang kapten langsung bergegas ke mobil Deputi Wu. Setelah mencari, ia mendapatkan satu selongsong peluru, dan Deputi juga ikut masuk bersamanya. Si kapten langsung berkata, siapa orang yang berani memberikan pistol kepadamu, biar kuhukum dengan cambuk pas diketek. Tapi Wu berdalih, kita kekurangan orang untuk bertugas. Kapten menipalnya lagi, ia sudah banyak kehilangan pasukan, dan sekarang ia juga harus mencemaskan Wu. Lalu kapten meminta pistolnya kembali, agar Wu tidak sembarangan lagi untuk memakainya dan langsung meninggalkannya. Wu terdiam, dan langsung masuk ke dalam kenangan ia bersama Chen Ko. Waktu itu ia sedang bersama Chen, di steam mobil, sampai akhirnya. Entah depresi atau ada hal lain, sehingga Chen melakukan bundir, dan masih ada darah bekas Chen di mobil ini. 小姐，不好意思。 Besok paginya, Wu sudah berada di kantor kapten, dan di dalam sudah ada seorang wanita yang merupakan anak baru di divisi ini. Kapten langsung menugaskan Wu untuk menyelidiki kasus mayat yang ia temukan bersama anak baru ini. Wu, yang mungkin sedang malas, ia langsung mengospek anak baru ini dengan menanyakan prosedur penyelidikan itu. Si anak baru menjelaskan bahwa mereka harus periksa penyebab kematiannya, identitasnya, periksa daftar jasad, dan dicatat semua. Wu merasa si anak baru sudah siap untuk menyelidiki kasus ini. Si kapten tahu Wu tidak bersemangat karena masih mengingat suaminya yang bundir. Dan kapten mengegaskan, depresi Chen bukanlah salah Wu, aku tahu tahun ini sulit bagimu, sengaja kapten memberi cuti untuk Wu, agar bisa pemulihan. Setelah itu, mereka berdua sudah berada di jalan untuk mencari petunjuk tentang kasus ini. Di sisi lain, ada seorang pria dengan memegang sisir, dan memegang satu helai rambut dan terus merenung. Lalu ia dipanggil oleh temannya karena temannya mengira ia memakai mobilnya sehingga kena tilang, dan ia harus membayar semuanya. Tapi si laki-laki ini tidak pernah mengemudikan mobil taksinya dan menyangkalnya. Si pria diketahui bernama Yu Sheng, dan temannya bernama Yung Chi. Yu Sheng mengelola sebuah warung kelontong, dan ingin mengirim barang ke tempat pemesannya. Ia mengirim barang ke sebuah warung Thailand, dan ia disambut oleh yang punya warung, dan Yu Sheng langsung diajak makan bersamanya.
Istri dari pemilik warung menanyakan, apakah ada kabar dari Wari? Diketahui, banyak pekerja ilegal yang datang ke Cina, termasuk Wari. Akan tetapi, sekarang Wari hilang entah kemana, dan Yu Seng masih mencari-cari di mana Wari berada. Di rumah sakit, Deputi Wu dan si anak baru sedang mengotopsi mayat yang ditemukan Wu. Si mayat punya luka berbentuk C pada dada kirinya, dan lukanya dijahit, luka tusuk dekat leher, tato di antara jari jempol dan telunjuk, jari manis yang dipotong rapi, sidik jari yang diamplas. Ada luka di pergelangan tangan, luka di pergelangan kaki juga, dan ada tato 5 baris sakian Thailand, untuk keberuntungan, yang memastikan ia adalah pekerja dari Thailand. Dokter forensik menelisik lebih lanjut, organ dalamnya ada hilang, seperti tulang rusuk dan jantungnya pun diembat sama si pelaku. Di kantor mereka merangkum penyebab kematian korban, diawali keracunan karbon monoksida disebut hipoksia, dan darahnya terkuras habis, lalu luka di lehernya digunakan untuk menguras darahnya. Dokter menjelaskan, darah mengalir dari jari manis kiri ke jantung dan itu dinamakan vena amoris. Dokter menambahkan, pembunuh yang sangat brutal adalah mereka yang terluka secara emosional. Kembali ke Yu Seng yang baru pulang, dan ia melihat di depan tokonya ada seorang wanita, dan wanita itu ingin digaruk petugas, tetapi Yu Seng menyelamatkannya. Yu Seng langsung menyuruhnya masuk, dan berkata apakah kau dari Indonesia, Filipina atau Kamboja, dan si wanita itu menyebut ia berasal dari Thailand. Ia langsung dibawa ke kamar untuk istirahat, dan besok ia akan diajak untuk membuat dokumen palsu, agar bisa bekerja di sini. Si perempuan Thailand itu langsung bertanya, di mana Wari, dan ia memperkenalkan diri, ia bernama Saipin, ia adalah adik dari Wari. Saipin menjelaskan, sudah 1 minggu Wari tidak mengabarinya, padahal Wari berjanji akan mengajaknya ke sini, bahkan, ia tidak datang di ulang tahunnya sendiri dan juga tidak mengirim uang lagi ke rumah. Lalu sebenarnya apa yang terjadi dengan Wari? Yu Seng langsung pada intinya, ia dan Wari sudah lama putus dan Yu Seng sengaja menyembunyikan kabar sebenarnya kepada Saipin, mungkin agar tidak syok, karena belum diketahui kabar dari si Wari. Alasan ia putus dengan Wari, karena Wari terlihat kencan bersama pria bernama Mankong, lalu dia pergi. Kembali ke Deputi Wu yang sedang tertidur di mobilnya, dan dibangunkan oleh si kapten. Sang kapten memberikan rekaman pelaporan, sebelum ditemukannya Wari di dalam selokan kepada Deputi Wu. Kapten membeberkan bahwa, sepertinya penelpon menggunakan telepon umum, dan ia adalah pekerja imigran yang berada di sini. Dan tiba-tiba kapten mendapatkan telepon, bahwa di bilik telepon umum ada sebuah kotak merah yang diduga itu bom. Kapten dan Deputi Wu sudah berada di TKP, dan bersiap untuk melihat, apa sebenarnya isi kotak merah itu, dan akhirnya kita ke Yu Seng, yang sedang mengantarkan Saipin untuk membuat dokumen palsu, dan mereka berada di studio foto Park Fen, yang menjadi langganan mereka. Kalau diperhatiin, Park Fen mukanya mesum juga ya. Kembali ke TKP, kotak merah itu terjatuh tetapi tidak meledak. Setelah di-scan ternyata isinya bukanlah bom, melainkan barang-barang entah milik siapa. Di rumah, Wu dan si anak baru mulai mengulas apa isi di dalam kotak itu. Di kotak mereka menemukan sidik jari, yang cocok dengan pria Thailand bernama Mankong. Ia adalah pekerja ilegal di sini, dan sudah 5 tahun lari dari kejaran polisi. Ini dia foto Wari, ia juga pekerja migran yang kabur.
pernah bekerja di Taiwan selama 6 tahun, dan menghilang selama 3,5 tahun, dan ini foto yang berada di kotak. Nampak Wari foto bersama seorang gadis yaitu Saipin yang juga pekerja asing yang hilang di dalam catatan kepolisian. Lalu ada foto borgol, yang diduga untuk memborgol Wari, karena ada bekas luka di tangannya, dan lubang kunci borgol itu dilem agar tidak bisa dibuka, dan cara satu-satunya agar borgol itu terlepas adalah dengan dipotong. 想要通知我们有人遇害。 Dan Wu meyakini bahwa bungkusan yang dikira bom itu, ada orang yang ingin kepolisian melihat bukti dan sebagai kunci, agar kasus ini bisa diungkap. Wu mulai menemukan korelasi kasus ini, dengan bukti yang ditemukan, dan luka dari Wari. Pertama kondisi jari yang diamputasi, jantung yang diambil, dan penahanan, lalu foto bukti. Ada borgol yang dipotong, menyamarkan sebagai kecelakaan, dan meninggalkan jasadnya di tepi sungai, bisa jadi, agar kepolisian dapat menemukannya. Dan Wu menyimpulkan, bahwa Wari sebenarnya ingin pulang ke negaranya, tetapi langsung dibunuh, entah karena apa, ini hanya kesimpulannya Wu saja. Dan mereka harus segera menangkap Wan Kong, karena teman terdekat dan satu negara, diharapkan, Wan Kong bisa memberikan kesaksian tentang Wari, atau malah mengetahui pembunuhan yang terjadi. Lalu anak baru ditugaskan untuk mencari Wan Kong. Kita ke Saipin, yang ditelepon oleh seseorang, yaitu kawan dari kakaknya Wari, yang bernama Yati Ayuni, pekerja yang berasal dari Indonesia. Tetapi anehnya, terdengar suara Yati, seperti sedang disamarkan. Si Yati berkata, kakaknya Wari tidak bisa menghubunginya karena ada urusan, dan Saipin disuruh menghubungi nomor ini, nanti tepat pada hari ulang tahunnya. Pagi harinya, si anak baru tertidur dan dibangunkan oleh Wu. Ia semalaman bergadang untuk mencari riwayat panggilan terakhir dari Wari. Riwayat panggilan dari Wari, ia sempat menghubungi seseorang 4 hari lalu, tetapi, menurut perkiraan dokter, Wari sudah meninggal, dan anak baru menduga, HP Wari dipegang oleh seseorang, yang sepertinya itu adalah Man Kong. Dan panggilan itu, ke Yati Ayuni, pekerja dari Indonesia yang juga menghilang. Wu menjelaskan, almarhum Wari, adiknya Saipin, Yeti, dan Man Kong yang diduga melaporkan semua ini, mereka berempat sering menghubungi Yuseng. Wu merasa harus menginterogasi Yuseng. Sampai di warung Yuseng, si anak baru langsung menunjukkan foto Wari, tapi Yuseng nyengir doang, langsung ditembak oleh Wu, dengan mengatakan, ia tahu Yuseng sering berurusan dengan pekerja migran yang kabur. Yuseng menampik, dia berkata itu sudah lama, dan hanya membantu teman saja. Wu menembak lagi, ia juga sedang membutuhkan bantuan Yuseng, dengan mengidentifikasi, apa Wari mempunyai tato di tangan dan bahunya. Sampai ruang otopsi, Yuseng melihat tato dari Wari, dan hanya terdiam saja, seakan ia tak percaya apa yang dilihatnya. Sambil menunggu, Yuseng tetap bengong saja, dan ia digoda oleh seseorang yang sepertinya baru tertangkap karena kejahatannya. Si pria bertanya, apa wanita Thailand yang dibunuh itu adalah kekasihmu? Dia juga memberitahu bahwa, bila ada kasus seperti itu, pasti yang jadi tersangka adalah pasangannya sendiri. Yuseng mencoba menghindari orang itu, tetapi orang itu menghina dengan kata-kata kotor terhadap Wari, yaitu mantan pacar Yuseng. Yuseng langsung hilang kesabaran dan akhirnya Yuseng langsung membol game setengah jadi, dan langsung dipisahkan oleh polisi setempat. Orang itu ternyata adalah orang suruhan Wu agar Wu tahu, apakah Yuseng masih berpacaran dengan Wari atau tidak, dan hasilnya,
Yu Seng marah ketika Wari dihina dengan kata-kata kotor, dan kesimpulannya mereka masih berpacaran saat Wari masih hidup. Di ruang interogasi, Yu Seng menangis hampir 2,5 jam, dan belum berhenti. Sambil marah Yu Seng memberitahu bahwa Wari ingin menikah dengannya, lalu mereka berdebat, dan Wari berhenti menjawab telepon Yu Seng dari tanggal 20 Desember, dan Wari menelpon lagi dari 25 Desember, untuk meminta putus darinya. Sejak saat itu ia tak pernah melihatnya lagi. Sampai hari ini, kepolisian memperlihatkan jasadnya. Wu langsung menanyakan, apa Yu Seng pernah berkontak dengan para pekerja kabur ini. 男友，但你又什么都不肯交代。那你们先告诉我他怎么死的！就是逃跑外劳里面有没有任何你认识？ Si anak baru memberikan foto Saipin dan Yati. Barangkali Yu Seng mengenalnya, tapi Yu Seng berkata, ia tidak tahu mereka berdua. Lalu Yu Seng merebut semua berkasnya, dan menyortirnya satu-satu, sambil berkata ia tidak mengenal semua orang ini. Lalu, memberikan berkas pamungkas kepada Yu Seng, yaitu foto Mankong. Yu Seng hanya mengelengkan kepalanya. Sampai di rumah, Yu Seng langsung membereskan semua barang Saipin, karena Saipin sudah ketahuan berada di sini. Lalu Yu Seng mengambil semua tabungannya untuk beli bit second. Ia memberikannya kepada Saipin untuk kembali ke negaranya agar ia aman. Tetapi Saipin melemparnya ke Yu Seng. Ia hanya ingin pulang kalau sudah mengetahui keberadaan kakaknya Wari. Mau tak mau Yu Seng memberitahu, Wari sudahlah tewas. Di sudut lain, mereka tidak mengetahui bahwa sedang diintai oleh Wu dan si anak baru. Akhirnya setelah dipaksa, Saipin mau pergi bersama Tung Chi, tapi ia sempat merusak taksi Tung Chi, wujud dari kekesalannya. Sementara itu Yu Seng di jalan yang entah mau kemana, dan dibuntuti oleh Wu dan si anak baru. Yu Seng mengetahui bahwa ia diikuti, ia menekan nos dan mendahului kendaraan di depannya, dan Wu tidak kehabisan ide, ia memutar lewat jalan lain, untuk membuntuti Yu Seng. Yu Seng ternyata menghampiri tempat persembunyian Mankong. Awalnya Mankong tidak mengenalinya, dan tiba-tiba Mankong malah meminta maaf dan berkata, bukan dia yang melakukannya. Wu ternyata sudah sampai, dan meminta pistol si anak baru, dan ia bergerak masuk ke dalam. Sementara Mankong, sambil membawa sajam, berusaha lari dari Yu Seng, dan kejar-kejaran pun terjadi. Akhirnya Mankong berhasil disergap Yu Seng, dan saling menindih. Tapi tak lama Wu datang, dan menyuruh anak baru memborgol tangan Mankong. Akan tetapi, malah tangan Yu Seng yang disergap, dan Mankong berhasil lepas dan merebut pistol dari Wu.
Sambil mengancam dengan pistol, Mankong berkata, ia tidak menghabisi Wari, ia hanya ingin Wari pulang, dan ia juga ingin pulang. 把枪放下！把枪放下，我们是来帮你的，不是来抓你的。把枪放下。我们要看完你，留下来！留下来！ Lalu karena terdesak dan sudah frustasi, Mankong akhirnya melepaskan nyawa dari raganya sendiri dengan pistol yang digenggamnya. 王老三， Pagi harinya, si anak baru sudah selesai membereskan berkasnya, dan mereka kembali ke dalam mobil. Di sini, si anak baru sangat menyesal karena salah borgol, yang akibatnya mereka jadi kehilangan titik cahaya kebenaran dari kasus ini. Di kantor, Wu mendapatkan evaluasi dari si kapten, ia akan diberikan cuti, dan si anak baru akan dipasangkan dengan yang lain. Ini berasalan semua harus dilakukan karena, dalam kasus ini, sudah 2 orang yang meninggal, dan si kapten dimarahin oleh atasannya, karena memasangkan 2 polwan dalam kasus ini. Wu yang pantang menyerah, ia akan dan tetap meneruskan kasus ini, dan nanti setelah kasus ini selesai, Wu menyerahkan semuanya ke kapten, apakah dipecat, atau turun pangkat, semua terserah Om aja. Wu ke ruang interogasi bertemu Yu Seng, dan menanyakan, apakah ada lagi yang mesti kepolisian ketahui? Yu Seng berkata, Mankong tidak menghabisi Wari, ia hanya ketakutan saat itu. Lalu, bercerita, saat ia menemukan Wari, ia mempunyai kepercayaan bahwa, jasad penghabisan atau semacamnya, itu memilih polisi yang bisa membantu si jasad, dan Wari memilihnya, dan Wari sudah menyelamatkannya dari rencana Wu untuk bunuh Didin. Dan Wu berkata, kalau masih mencintai Wari, maka bantulah ia, memecahkan kasus ini, seraya memberikan kartu namanya. Sehabis itu, Wu mengendari mobil, dan pulang ke apartemennya. Saat sedang mandi, Wu ditelepon oleh Yu Seng. Yu Seng meminta untuk bertemu, dan ia akan mengirimkan lokasinya untuk Wu. Sesampainya Wu di tempat Yu Seng, dalam keadaan hujan, Yu Seng sedang menggali, dan dihampiri oleh Wu. Yu Seng mengeluarkan sesuatu dan dibantu oleh Wu. 现场就是我弄，帮忙啊！ Kilas balik beberapa hari yang lalu, Yu Seng mendapatkan telepon dari rumah jagal untuk meminta pertolongan. Di situ, pekerja yang sudah lama hilang, tiba-tiba muncul, sudah menjadi mayat, yang ternyata itu adalah Yati, pekerja dari Indonesia. Yu Seng tahu kalau dilaporkan ke kepolisian tempat jagal ini akan diawasi, dan ia memutuskan untuk menguburkannya di tempat ini. Dan kemarin malam, saat menginterogasi Mankong, Yu Seng mendapatkan informasi Mankong hanya disuruh oleh bosnya, kalau tidak ia akan dipecat, dan sebenarnya Mankong ingin Wari pulang ke Thailand agar hidupnya bahagia. Mereka membawa jasad Yati ke toko Yu Seng, agar Wu bisa mengotopsi jasad dari si Yati yang malang ini. 我要检查他的身体。 Setelah melihat, Wu langsung menelpon si anak baru, tetapi waktunya yang tidak tepat, karena mereka sedang diberikan arahan oleh kapten. Lalu lewat chat, Wu mengabarkan bahwa Yati sudah tewas, dan Wu meminta daftar panggilan terakhir dari si Yati. Sempat ingin mencari, tapi karena kapten menyuruhnya bertugas, mau tak mau ia harus mengikuti kemauan si kapten. 没有，你跟他好。 不用，
进啊！是。 Pas saat di tangga, anak baru pura-pura menseruasi dan ingin ke WC. Tapi sebenarnya, ia ingin mencari apa yang diminta Wu. Setelah dapat, ia langsung mengabari Wu bahwa, di riwayat panggilannya ada satu panggilan pada 2 Januari, dan ada satu panggilan lagi, 3 jam yang lalu tepatnya jam 11 siang. Yu Sheng langsung membantah, ia menguburnya Yati tanggal 1 Januari, dan pasti sudah meninggal sehari sebelumnya, tepatnya tanggal 31 Desember, di mana 31 Desember itu adalah hari ulang tahun Yati. Si anak baru juga bilang, panggilan terakhir dari HP Yati, mengarah ke Saipin, yang besok akan berulang tahun, tepat 6 Januari. Dan Wu mulai berpikir keras, apa korelasinya antara kejadian ini semua. 这些都是解释不清楚的，只能有，他还报了警。瓦力的最后一通电话。 Setelah bengong sebentar, Wu mendapatkan kesamaan kematian antara mereka semua yaitu, pembunuh mengincar pekerja migran, karena tak punya sanak saudara. Wu mengerti, dari semua riwayat panggilan korban, HP mereka masih aktif. Setelah korban meninggal, dan si pembunuh, memakai HP korban, untuk mengincar korban selanjutnya, dan Saipin lah target berikutnya, karena dilihat dari hari ulang tahunnya yaitu besok. Mereka langsung ke rumah Tung Chi, karena Saipin berada di sana saat ini. Wu mencurigai Tung Chi adalah dalang dari kejadian ini, tetapi sebagai partner yang baik, Yu Sheng berkata bukan Tung Chi pelakunya, karena ia sangat mengenal Tung Chi. Sampai di rumah Tung Chi, Yu Sheng langsung mencari ke dalam, tetapi Tung Chi tidak ada, dan ada cahaya dari jendela dan tiba-tiba. Di mobil, si anak baru memberikan rekaman CCTV setempat, dan terlihat ada Saipin, yang menaiki taksi Tung Chi, tadi siang. 暗五机器通。话，但他一上车后，讯号就消失了。 Wu langsung menyuruh Yu Sheng, janjian di rumah makan Ibab terdekat, agar bisa menginterogasi Tung Chi. Malam harinya, di RM Ibab, Tung Chi baru sampai, tapi langsung didamprat oleh Yu Sheng, meminta diberitahu di mana Tung Chi menyembunyikan Saipin. 你会不会飙出来呀啦？ 你最好配合一点。 Tapi setelah diborgol, Wu baru mengingat bahwa Saipin pernah mengkemplang mobil Tung Chi. Ia buru-buru melihatnya. Setelah dilihat, bekas kemplangannya masih ada, dan mereka langsung melihat rekaman CCTV lagi. Dan mobil di CCTV itu masih mulus dan ternyata mobil Tung Chi dijadikan kedok oleh si pembunuh itu, dan surat tilang waktu itu, bukan Tung Chi atau Yu Sheng yang melakukan, tapi itu adalah si pembunuhnya. Dan tilang itu tepat tanggal 28 Desember, hari ulang tahun Wari, dan laporan itu berdasarkan laporan warga yang merekam. Wu cepat-cepat membuka rekaman dari warga setempat itu. 台湾进停车场了。 Di rekaman, mobil itu memasuki area parkir, dan mereka bergegas untuk ke sana. Saat sampai, mereka mencari ke sana ke sini, dan akhirnya ketemu juga. Lalu Yu Sheng mencoba melihat ke dalam, dan ia melihat sesuatu, dan ternyata. Sementara itu, di sebuah tempat, ada seorang laki-laki, yang membawa kue ulang tahun. Ia membangunkan seorang wanita yang terikat di kursi roda, yang kalau dilihat dari alisnya, itu adalah Saipin. Jadi selama ini Pak Fen lah, ternyata pelakunya, dengan ciri khas penghabisannya, setiap wanita yang akan berulang tahun, akan disekapnya, dan dihabisi. 你以为我是什么？ Saipin yang ketakutan, meminta untuk dilepaskan, karena ingin pulang, tapi Pak Fen malah mengajaknya menikah dengan Saipin.
Jelas Saipin menolaknya, karena Pak Fen sudah aki-aki, mukanya mesum lagi, lalu menangis. 人们对彼此的期待，我已经习惯了。你早就应该习惯了。 Kembali ke masa lalu Pak Fen, ia dan istrinya sedang merayakan ulang tahun Pak Fen, sampai akhirnya istrinya mengambil semua harta Pak Fen, terus kabur, dan sepertinya istrinya On pekerja migran dari negara lainnya juga. Disitulah motif ia menghabisi pekerja-pekerja migran, tepat pada ulang tahunnya. Kembali ke taksi, mereka melihat kartu identitas supir, di mana itu adalah aki-aki mesum si pembuat dokumen palsu, yaitu Pak Fen. Si anak baru meminta bantuan kepada kepolisian, karena mereka sudah mendapatkan si pelaku. 需要请求支援。你说什么？没有啦，我们现在有点紧急。 Wu dan Yuseng sedang menunggu dan tiba-tiba ada sebuah mobil, dan ternyata itu adalah Pak Fen, dan mencoba kabur. Karena mobilnya nyangkut, ia tidak kehabisan akal, Pak Fen langsung mengambil pisau, dan kembali kabur. Si anak baru mencoba menutup pintu gerbang, agar Pak Fen tidak bisa lolos, tapi akhirnya Pak Fen berhasil dibungkus, tapi si anak Naru mendapatkan satu tusukan, tepat di dada. Mereka membawa si anak baru, serta si aki-aki bangke ini, ke rumah sakit. Setelah itu mereka melanjutkan ke tempat di mana Pak Fen melakukan penghabisannya.彩萍在哪里？明天才是她的生日。 Mereka sudah sampai di studio foto Pak Fen, karena Yuseng sudah gregetan, ia langsung mencari sendiri di mana tempat penjaga. Di sisi lain, kita akan ditampilkan pribadi lain dari Pak Fen, di mana setiap korbannya, sesudah eksekusi, ia akan memfoto dirinya sendiri bersama foto korbannya yang ketakutan semasa hidup. Tak lupa dengan jeroan dalam milik si korban-korbannya itu. Sementara itu Yuseng sudah berada di atas, ia terkejut melihat semua foto-foto korban dari Pak Fen yang begitu banyak, dan ada foto dari Wari. Yuseng langsung tak kuasa menahan kehilangannya. Lalu Yuseng ke kamar Pak Fen dan membuka sebuah lemari, dan ternyata isi dari lemari itu adalah semua organ dalam korban-korban Pak Fen yang ia koleksi untuk kesenangannya dan rasa dendamnya. Yuseng langsung nangis lagi. Wu yang mendengar itu langsung menghampiri Yuseng. Setelah Wu melihat, ia langsung menanyakan di mana Saipin, dan sudah berapa orang yang ia sikat.
Karena hanya diam saja, Yu Seng jadi gregetan, ia langsung mencekik Pak Fen dengan sangat amat dendam. Sempat dicegah oleh Wu, tapi Yu Seng sudah dimakan amarah, Wu tak bisa mengalahkan tenaga Yu Seng. Dalam situasi ini, Pak Fen bisa mati, dan mereka tidak dapat informasi, mau tak mau, Wu mensyut kaki Yu Seng, agar ia mau melepaskan, dan pergi. Di mobil, Pak Fen diborgol tangan kanan dan kirinya, dan Pak Fen berkata, "Kau terlalu mengambil resiko dengan menembak Yu Seng. Sekarang kau sendirian bersamaku." Wu, dengan pengalamannya, ia tetap tenang, mengalihkan dan membahas masa lalu Pak Fen yang pernah memperdulikan orang, tapi ia hanya mendapatkan kekecewaan. 谁真的会出来阻止？ 我赌的就是没有人会对那些 Akhirnya mereka sampai di tempat penjagalan para korban Pak Fen. 我站在你后面，怕你有危险。 Setelah masuk, Wu melihat tempat foto para korban, lalu mereka akan masuk ke suatu ruangan yang dikunci, dan Pak Fen membukanya, lalu tiba-tiba 开锁。 Aki-aki musang ini menjepit tangan Wu dan ingin ditembak, tetapi ia langsung kabur. Wu langsung mencari Pak Fen, yang ternyata ia sudah siap, dengan menyandra Saipin yang ternyata masih hidup. Pak Fen memegang pisau dan mengancam kalau Wu tidak membuang pistolnya, ia akan menusuk lebih dalam ke arteri Saipin, yang akan membuatnya tewas. 再刺进去就是动脉啦。 Mau tak mau ia melakukannya, karena keselamatan yang diutamakan, dan Pak Fen, dengan keuntungan itu, ia mencoba kabur. 你玩我啊？走远一点。 千万别乱动啊！ Tapi Wu mencoba untuk mencegahnya, dan baku hantam tak seimbang pun terjadi. Sempat lepas, tapi kepala Wu dibenturkan oleh Pak Fen, dan dipiting lehernya, dan akhirnya Mampui, Wu berhasil mengambil pistolnya, dan menembak Pak Fen. Wu langsung meminta kode dari pintu itu, tapi maut sudah menjebak Pak Fen. Dalam ruangan itu ternyata dipenuhi gas karbon, dan sesak nafas Peu tak terelakkan. Sambil sempoyongan, Wu berusaha menembak kaca anti peluru itu, untuk mendapatkan oksigen segar. Karena teringat cicilan apartemen yang sedikit lagi lunas, Wu mengambil tabung dan membenturkan ke kaca itu sampai akhirnya. Dan Wu mengajak Saipin untuk mendapatkan udara segar, agar ia selamat dari tragedi aki-aki mesum ini. Di scene terakhir, Wu yang alhamdulillah selamat, ia mencoba mengkubur masa lalunya, dengan menghancurkan mobilnya, di lapak besi. Masih membayangkan mantan suaminya, tapi Wu harus hidup, dan melanjutkan hidup demi diri sendiri.
Di rumah sakit, Yu Seng menjenguk Saipin seraya meminta maaf, tidak bisa menjaga kakaknya, dan memberikan abu dari kakaknya Wari. Sedangkan Wu menjenguk anak baru yang masih selamat. Dan tampak di muka Wu terpancar kelegaan dari semua kejadian ini, dan ia bisa lepas dari masa lalunya, dan akhirnya